Bertemu kembali dengan AM1027 channel tutorial dan berbagi. Pada edisi kali ini AM1027 channel akan berbagi tentang informasi bagaimana mekanisme penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada instansi daerah. Bagi yang baru menemukan channel ini, mohon like, comment, dan subscribe channel ini sehingga tidak ketinggalan info-info menarik dari AM1027 channel. Jika sudah, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Baiklah rekan-rekan, di depan ini adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, kemudian menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Jadi kita cermati bahwa mekanisme yang ditampilkan ini adalah mekanisme untuk penerimaan di daerah atau instansi daerah, bukan di pusat ya, bukan di kementerian ataupun yang lainnya. Kemudian menetapkan pertama, kriteria pelamar pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 meliputi yang pertama adalah pelamar prioritas. Ya, nanti mungkin kita lihat apa itu pelamar prioritas. Yang kedua, guru X tenaga honorer kategori 2 atau X THK 2. DX tenaga honorer kategori 2 yang masih tersisa adalah bisa untuk mengikuti melamar pada P3K tahun 2024 di daerah. Yang ketiga, C, guru non aparatur sipil negara non ASN di instansi daerah. Jadi guru non ASN di instansi daerah. Di guru-guru yang honor itu ya, di instansi daerah. Kemudian D, lulusan pendidikan profesi guru PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi rekan-rekan yang sudah lulus PPG atau pendidikan profesi guru, yang mana rekan-rekan ini terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG-nya di kementerian. Dan itu ada 4 kriteria pelamar pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru tahun 2024. Selanjutnya, kedua, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru pada periode sebelumnya. Nah, jadi ini yang pelamar prioritas itu adalah pelamar yang sudah pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K tahun 2021. Ini kalau admin simpulkan, mungkin yang dimaksud dengan P1 ya, istilah P1. Selanjutnya yang ketiga, guru X THK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf B adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data X tenaga honorer kategori 2 pada Badan Kepegawaian Negara BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah. Jadi THK 2 yang dimaksud ini adalah XTHK 2 ya, yang masih aktif mengajar di instansi pemerintah. Jadi kalau sudah tidak mengajar lagi,
itu notabene tidak bisa untuk melamar. Selanjutnya, yang keempat, guru non-ASN di instansi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf C terdiri atas. Jadi guru non-ASN ya di instansi daerah. A. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah. Jadi di sini yang dimaksud adalah tenaga non-ASN yang masuk database daripada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi rekan-rekan perlu mengecek apakah rekan-rekan ada di database Badan Kepegawaian Negara. Kemudian yang B, guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Jadi yang bagian B ini adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang sudah masuk Dapodik dan sudah mengajar kurang lebih 2 tahun dan secara terus-menerus atau tidak putus ya. Selanjutnya, yang kelima, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A, B, dan C hanya dapat melamar pada instansi pemerintah di tempat mengajar saat mendaftar. Jadi rekan-rekan yang di huruf A yaitu P1 tadi ya, prioritas 1, atau rekan yang sudah lulus di tahun 2021. Kemudian yang B, rekan-rekan yang mengajar di sekolah negeri. Dan yang C, yang rekan-rekan yang memasuk di Dapodik hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar. Jadi rekan-rekan yang ini yang masuk database BKN, kemudian prioritas 1, kemudian yang masuk di Dapodik hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar. Dan berikutnya yang keenam, dalam hal terdapat pelamar prioritas bagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A berasal dari luar instansi pemerintah atau di sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K jabat fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi atau lembaga ataupun yayasan. Jadi rekan-rekan prioritas 1 ya, P1 yang sudah lulus di tahun 2021 dan saat ini sedang mengajar di sekolah swasta di luar sekolah negeri ya, itu harus menyertakan surat izin untuk melamar P3K dari kepala sekolah atau instansi ataupun lembaga ataupun yayasan. Yang ketujuh, pelamar pada seleksi P3K jabat fungsional guru instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 131 _B _B1 HK 04.01 tanggal 18 Maret 2024 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2024. Jadi maksudnya di sini adalah pelamar dari instansi daerah tahun anggaran wajib memiliki kualifikasi pendidikan S1 ya paling rendah dan memiliki sertifikat pendidik. Jadi memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidikan. Selanjutnya yang ke-8, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi mendidik bagi pelamar pada seleksi jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Jadi kalau yang sertifikat pendidik tadi dikecualikan untuk yang melamar di wilayah otonomi khusus. Yang ke-9,
Koalisi pendidikan dan atau komunitas pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 untuk guru dan pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan, program paket A, atau bentuk lain yang sederajat paling rendah lulusan pendidikan menengah atas sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Jadi rekan-rekan yang mengajar di taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan itu bisa minimal lulusan SMA sederajat, namun telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Artinya mungkin sudah kuliah guru selama 2 tahun, itu bisa mendaftar ya, jika belum S1. Ke-10, dalam hal terdapat pelamar dengan koalisi pendidikan dan atau koalisi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum 9 yang dinyatakan lulus seleksi P3K jabatan guru di tahun anggaran 2024, instansi wajib meningkatkan koalisi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4. Jadi untuk yang ke-9 tadi diktumnya adalah jika lulus maka instansi wajib meningkatkan kualifikasinya ke jenjang sarjana. Ke-11, pelamar P3K jabatan guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 yang bersatu sebagai penyandang disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar di kebutuhan P3K pada guru bahasa Indonesia atau JF personal guru bahasa Inggris. Jadi untuk yang tunarungu itu tidak dikenankan untuk melamar di pelajaran bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Selanjutnya, penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar kebutuhan P3K guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar pada kebutuhan P3K jabatan guru seni budaya dan keterampilan. Ke-12, seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi administrasi dilakukan oleh panitia seleksi instansi berkoordinasi dengan kementerian. Ada seleksi administrasi dan ada seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi sebagaimana masuk pada diktum ke-12 huruf B meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural seperti pada umumnya. Ke-15, seleksi kompetensi sebagaimana masuk pada diktum ke-15 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Jadi dia tes wawancara tetapi menggunakan komputer. Ke-16, materi seleksi kompetensi sebagaimana pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana pada diktum ke-15 meliputi materi kompetensi teknis untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang tugas jabatan. Materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang diamati dan diukur melalui integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, hubungan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Materi kompetensi sosiokultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi dan jabatan dalam peran memangku jabatan sebagai perangkat bangsa. Ya, jadi kebangsaannya, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan keempat, empati. Materi wawancara dengan menggali informasi non-objektif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Intinya kita dinilai dalam hal-hal kepribadian. Ke-17, seleksi kompetensi sebagaimana masuk pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana masuk pada diktum ke-15 dilakukan dengan menggunakan sistem komputer assist test atau chat diselenggarakan oleh BKN. Jadi menggunakan tes komputer. 18, seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural sebagaimana maksud pada diktum ke-14 laksanakan durasi waktu 120 menit. Jadi waktunya 2 jam. Ke-19, wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 dilaksanakan dalam durasi 10 menit
Ke-20, ketentuan sebagaimana maksud pada diktum ke-18 dan diktum ke-19 dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra. Kemudian ke-21, seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi 150 menit. Jadi durasinya lebih lama. Ke-20, wawancara bagi pelamar sebagaimana maksud pada diktum ke-20 dilaksanakan dalam durasi waktu 15 menit. Ke-23, jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 adalah 145 butir soal dengan rincian. Soal A, seleksi kompetensi teknis berjumlah 90 butir soal, manajerial 25 butir soal, seleksi kompetensi sosiokultural 20 butir soal, dan wawancara 10 soal. Selanjutnya ke-24, membobotkan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara. A, untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5 serta tidak menjawab nilai 0. Jadi seyogianya menjawabnya. Untuk materi soal seleksi kompetensi, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 4. Tidak menjawab 0. Jadi admin sarankan dijawab semua karena tidak ada pengurangan untuk jawaban yang salah. Pada 50 untuk seleksi kompetensi teknis, 180 untuk seleksi kompetensi manajerial, dan 40 untuk wawancara. Jadi itu nilai tertingginya. Ke-26, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jadi rekan-rekan yang dari B1 prioritasnya itu seleksi kompetensinya menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Yang ke-27, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data kementerian mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Selanjutnya, ke-28, pelamar menyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Jadi yang menyatakan lulus ini adalah dengan pemeringkatan. Ke-29, penentuan pelamar yang lulus seleksi bagaimana maksud pada diktum ke-28 dilakukan secara berurutan. Jadi dia berurutannya adalah yang pertama prioritasnya prioritas 1, yang kedua guru XTK kedua, yang ketiga adalah pegawai yang terdapat dalam pangkalan database tenaga non-ASN BKN yang dengan jabatan instansi pemerintah, dan yang ketiga guru non-ASN sekolah negeri yang terdapat di Dapodik. Jadi ini dimisalkan kalau misalnya nilainya sama, ada 4 orang, namun dari unsur yang berbeda. Jadi yang mendapat prioritas pertama adalah prioritas, kemudian yang kedua DXTK2, yang ketiga pegawai yang terdapat pangkal database BKN, yang keempat guru non ASN di Dapodik. Selanjutnya ke-30, urutan kelulusan bagi pelamar prioritas bagaimana masuk pada diktum ke-29 berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah guru XTH kedua, guru non ASN, guru lulusan PPG, dan guru swasta. Jadi yang prioritasnya adalah guru XTH 2 dulu, dan non ASN yang ada di database BKN. Kemudian adalah ke-31, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahun seleksi bagaimana perjalanan kerja namun tidak dapat mengawasi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi bagaimana dengan perjalanan kerja paruh waktu. Jadi rekan-rekan yang sudah lulus namun tidak ada lowongan, tidak bisa mengisi, akan dipertimbangkan untuk P3K dengan perjanjian kerja paruh waktu. Yang ke-32, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana pada diktum ke-31 diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian PBK kepada menteri. Jadi kalau untuk yang paruh waktu itu disusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau bupati ya, dari kota kepada menteri.
Ke-33, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan Jakarta, 19 Agustus 2024, Menteri Perdagangan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas ya. Itulah rekan-rekan bagaimana mekanisme dari penerimaan pegawai wanita di perjanjian kerja pada jabatan profesional guru di tahun 2024. Mohon like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.